Assalamualaikum. Manchester United ketika menghadapi FC Copenhagen mendapatkan kabar bagus. Kabar bagusnya apa? Kalau Sergio Reguilon sudah bisa dimainkan walaupun tidak secara penuh. Tapi menurut gua ini kabar yang bagus karena ada pemain yang kembali setelah absen ya kan, karena Sergio Reguilon sempat absen di beberapa pertandingan terakhir, di mana uniknya Sergio Reguilon ini didatangkan karena Manchester United tidak punya pemain lagi untuk posisi bek kiri secara murni. Namun ya Sergio Reguilon harus absen karena dia juga ada gangguan ya kan, dan akhirnya Manchester United atau Erik ten Hag menempatkan Sofyan Amrabat lah atau Victor Lindelof lah, pemain yang aslinya posisi bukan di bek kiri. Nah, terkait dengan situasi kembalinya pemain Manchester United setelah cedera ini, semakin lama semakin banyak nih ya informasi yang gue dapatkan dari berbagai sumber tentang pemain-pemain yang akan segera kembali ke Manchester United setelah cedera. Dari berbagai sumber nih ya. Kalau pertama, Casemiro ini sudah bisa kembali dan memang sudah kembali ya ketika menghadapi Sheffield. Varane pun juga demikian, Reguilon juga demikian, Casemiro tapi tidak dimainkan ketika menghadapi FC Copenhagen. Kabarnya kan memang ada hukuman yang diterima, kalau gue salah tolong dikoreksi ya Sobat Football United. Tapi paling tidak Casemiro ini tersedia untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Varane juga demikian, bahkan sudah dimainkan. Reguilon yes. Yang menarik adalah Luke Shaw dan juga Aaron Wan-Bissaka ini akan kembali ketika menghadapi Everton, kabarnya demikian, di akhir bulan November. Saat ini posisi bek kanan pun juga tipis karena praktis hanya seorang Diogo Dalot, dan ya hanya Diogo Dalot seorang gitu lah yang tersedia, sehingga setiap pertandingan hanya Diogo Dalot saja yang ditampilkan. Dan menurut gue sangat riskan kalau ada cedera, ada absen atau bahkan kelelahan. Ini kan juga ya hal yang menurut gue mendebarkan sih ya. Dan ini juga sangat bisa mempengaruhi performa dari sang pemain itu sendiri. Dan kalau memang situasi ini betul, artinya Aaron Wan-Bissaka akan kembali sebulan lagi ya ini kabar yang bagus. Tapi sampai dengan saat itu hanya akan ada Diogo Dalot saja. Dan Luke Shaw pun menurut gue juga kabar bagus ini kalau di akhir November sudah bisa kembali ketika menghadapi Everton ya. Kobbie Mainoo disebutkan akan kembali bulan November. Amad Diallo pun juga bulan November, tapi belum ada tanggal pasti ya. Kedua pemain ini bahkan kabarnya sudah latihan di lapangan walaupun masih secara mandiri. Tapi Kobbie Mainoo bahkan sudah ikut bersama dengan tim muda Manchester United dalam melakukan pertandingan. Artinya dia sudah sangat dekat nih untuk bisa kembali lagi. Tyrell Malacia disebutkan akan bulan Desember dan Lisandro Martinez di bulan Januari. Nah, dari nama-nama tadi memang terlihat betul bahwa pemain belakang Manchester United ini yang paling banyak absen. Ada, walaupun sudah kembali, tapi maksud gue sempat ada situasi di mana pemain tersebut tidak tersedia. Dan sekali lagi kalau gue lihat nama seperti Varane, Reguilon, Luke Shaw, Wan-Bissaka, Mainoo, Amad Diallo, Malacia dan Lisandro Martinez, ya pemain belakang ini yang paling banyak. Bahkan kalau menyisihkan Casemiro, Varane dan juga Reguilon dikeluarkan dari daftar, Luke Shaw, Wan-Bissaka, Malacia dan Lisandro Martinez ya mereka adalah pemain belakang. Sehingga situasi saat ini kenapa Manchester United jarang clean sheet, kenapa Andre Onana belum maksimal ya, dan hal-hal lainnya lah, termasuk juga akhirnya Manchester United tidak mendapatkan hasil yang maksimal ya karena cedera. Dan yang banyak mendapatkan cedera adalah pemain atau para pemain yang menghuni lini yang sangat penting terkait dengan permainan Manchester United. Bahkan fundamennya itu ada di lini belakang gitu loh. Karena sering sekali yang penting adalah ya jangan kebobolan dulu ya kan di dalam pertandingan. Dan situasi tersebut ini sangat sulit karena memang ketersediaan juga tidak banyak. Bahkan Sofyan Amrabat dipasang di bek kiri, Lindelof pun juga demikian ya kan. Ini menunjukkan memang sangat kropos sekali. Diogo Dalot hanya seorang untuk bek kanan.
Sangat-sangat riskan sekali. Dan eh kalau memang tanggal ini memang betul ya, ataupun proyeksi pemain-pemain kembali di waktu-waktu yang tadi gue sebutkan, maka Manchester United baru bisa full tim, katakanlah demikian, ya setelah tahun baru, atau mayoritas full tim itu ya setelah tahun baru. Itu juga dengan catatan tidak ada cedera susulan loh ya di pemain-pemain yang saat ini ada, yang gua harapkan tidak terjadi. Nah, artinya apa? Dua hal. Nomor satu, sampai dengan saat itu, sampai dengan tahun baru ya Manchester United akan kropos nih. Di sisi lain, Manchester United baru bisa katakanlah bersaing lebih sengit lagi setelah tahun baru. Di mana situasi itu ada plus ada minusnya juga. Kenapa? Karena seperti yang sering gue baca ya kan, terutama dari Sir Alex Ferguson, dan ini juga yang terjadi dari Manchester United musim lalu loh ya, by the way. Yaitu memang situasi terutama di papan klasemen itu sering sekali ditentukan setelah tahun baru. Setelah tahun baru. Musim lalu, ingat, Manchester United sebelum tahun baru itu mereka lebih stabil di papan atas. Bahkan ingat kan, sempat disebutkan menjadi pesaing kalau nggak salah untuk gelar juara di beberapa waktu. Tapi setelah tahun baru, ya pemain kembali dari World Cup dan lain-lain, jadwal juga semakin ketat, akhirnya berangsur-angsur ini lebih turun ya kan. Sempat agak sedikit di zona Eropa yang agak tipis, tapi walaupun akhirnya bisa finish di peringkat ketiga. Tapi maksud gue begini, kalau Manchester United sebelum tahun baru mereka bisa berada di situasi ataupun posisi yang tidak terlalu jauh dari papan atas ya, dalam harapan gue sih mungkin sekitar posisi 5-6 dengan margin point tidak begitu jauh dengan peringkat 4 ataupun peringkat 3, maka setelah tahun baru nanti Manchester United punya kesempatan untuk mengejar, karena situasi sudah lebih bagus nih, pemain lebih komplit ya kan. Dimana sekali lagi kalau gue bandingkan dengan musim lalu, justru setelah musim dingin, artinya setelah di tahun baru, setelah tahun baru, justru banyak pemain ini yang penampilannya tidak konsisten karena kelelahan yang besar, persaingan juga semakin ketat, pressure mental juga semakin tinggi ya kan, karena kompetisi juga semakin melaju, semakin jauh. Sehingga kombinasi dari hal-hal tersebut ini mengakibatkan ya Manchester United justru banyak yang tidak stabil nih setelah, terutama dari sisi penampilan ya setelah tahun baru. Dan ini menurut gue punya sisi untuk bisa diperbaiki. Sebenarnya kalau Manchester United dari awal ketersediaannya bagus, dalam arti kedalaman skuadnya ya, seperti tim-tim yang sudah lebih mapan, katakanlah Arsenal, katakanlah Manchester City maupun juga Liverpool, ya mungkin situasinya lebih enak gitu loh. Tapi Manchester United ya kayak tadi ya, ternyata beban dari cedera itu lebih banyak di lini belakang yang tidak tersebar secara rata, artinya dari sisi jumlah gitu, ini kan nggak terlalu banyak banget di lini belakang, dan ini tentu saja memiliki pengaruh juga yang sangat besar bagi permainan dan juga hasil di Manchester United, paling tidak sampai dengan sejauh ini. Nah, kalau Manchester United balik lagi bisa menjaga sih ya, tidak terlalu jauh ya dropnya, dia punya peluang sih menurut gue untuk bisa finish lebih tinggi lagi di periode kedua nanti setelah tahun baru. Di sisi lain, kerja ataupun juga tantangan bagi Erik ten Hag ini juga sangat tinggi sih menurut gue. Bagaimana dengan situasi yang compang-camping ini harus menjaga Manchester United tetap di papan atas, tidak melorot terlalu jauh ya di papan klasemen, juga di kompetisi-kompetisi lain yang diikuti, Carabao, FA, untuk terus bisa melaju paling tidak sampai dengan tahun baru, di mana nanti skuadnya lebih komplit lagi, dan juga yang penting Champions League, di mana kalau tidak salah, kalau gue salah sekali lagi tolong dikoreksi ya, memang sebelum tahun baru inilah nanti grup stage itu akan ditentukan. Situasi sekarang masih belum bagus nih bagi Manchester United. Dan kalau Manchester United dengan situasi ini bisa lolos, dan harapannya demikian, bisa lolos ke knockout, nanti ketika ke knockout berjalan, harapan gue ya dengan ketersediaan skuad yang lebih dalam lagi, situasinya akan lebih dalam tanda kutip nyaman nih bagi Manchester United.
di situasi yang memang mereka butuhkan ya kan di knockout. Gue menilai seperti musim lalu ketika Manchester United tersingkirkan di Europa League oleh Sevilla ya kan. Salah satu faktor terbesar ya situasi fisik dan juga penampilan yang tidak stabil. Dan itu terjadi kan setelah tahun baru juga gitu. Jadi menurut gue Manchester United punya banget sih peluang untuk memperbaiki situasi di periode kedua, artinya setelah tahun baru di musim ini. Hanya saja satu, tidak ada cedera tambahan atau pemain absen tambahan. Nomor dua adalah ya situasi sebelum pemain-pemain itu kembali, Manchester United tidak jeblok-jeblok banget, baik itu di papan klasemen maupun juga di group stage dan kompetisi lain yang diikutin. Tapi ya kita nantikan saja, harapan gue ya semakin cepat lah pemain ini kembali, terutama di lini belakang ya. Dimana saat ini menurut gue dengan ketersediaan saat ini, ini masuk kategori keropos sih sebenarnya. Tapi ya untung pemain seperti Harry Maguire ya kan tampilannya bagus. Lalu pemain yang menempati di posisi bek kiri walaupun bukan situasi atau posisi alamiah aslinya seperti Lindelof maupun Amrabat juga bisa bermain dengan bagus. Tapi walaupun demikian itu kan memiliki pengaruh tuh ke seperti Amrabat contohnya, ketika dia dimainkan di posisi bek kiri maka ya dia kurang bisa berperan ke lini tengah walaupun itu merupakan posisi terkuatnya karena di lini tengah. Pun juga Lindelof menurut gua memberikan ketersediaan di posisi back tengah tipis karena dia ditempatkan di back kiri, kurang lebih demikian. Jadi bukan situasi yang ideal sih. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Kita nantikan saja dan harapannya semoga semakin cepat pemain-pemain yang cedera itu atau yang absen segera kembali. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.